kita yang kecil-kecilan, ya mohon maaf ya, hampir-hampir nggak dianggap gitu ya. Apalagi cuma 1-2 box gitu ya. Hampir-hampir benar-benar nggak dianggap dan mungkin kita nggak bisa dapat gitu barang ya kan. Kita berjumpa lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, lagi ngeliatin hujan teman-teman ya. Ini sampai lupa kasih makan ayam. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau suaranya mungkin agak kurang jelas karena atasnya spandek ya. Jadi hari ini kondisinya lagi hujan, dari subuh hujan ya, bahkan dari semalam. Saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga masih selalu tetap dalam keadaan sehat, dipermudah segala apapun urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Buat yang baru mau mulai ternak, saya doakan selalu biar semuanya prosesnya lancar. Dari mulai modalnya, kandangnya, tekadnya, biar semuanya bulat dan siap. Amin ya robbal alamin. Buat yang udah berjalan, saya doakan ternaknya semakin berkembang, semakin lancar, sukses dan membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Agak berisik teman-teman ya, hujan dari pagi bener-bener, bahkan dari malam. Sekarang udah jam 9 sampai lupa ngurusin ayam ya, keenakan tidur, ngopi. Dari tadi tuh ngopi nggak selesai teman-teman ya. Ini kita baru mau kasih makan DOC kita. Bagaimana solusinya teman-teman ya, kalau suasana situasi seperti ini, hujan semalaman, bahkan 1 hari penuh ya, cuaca dingin, nggak ada matahari sama sekali. Amannya tuh ayam-ayam di bawah 1 bulan ya, khususnya harus tetap hangat teman-teman. Kalau kalian punya gas solek seperti ini, menggunakan gas 3 kilo dengan mengeluarkan bara api, itu aman. Tapi kalau kalian nggak ada ya, mohon maaf, yang kecil-kecilan bisa menggunakan lampu pemanas yang ditambah ya, agar lebih hangat, lebih banyak. Usahakan menggunakan alat pengukur suhu di dalam broodingnya itu teman-teman ya. Nah, yang pertama untuk pagi hari ini jam 9 ya, kira-kira setengah 10, cuacanya masih kayak jam 6 pagi teman-teman ya, asik banget pokoknya ngopi sambil lihat hujan. Ini ayam KUB usianya sudah masuk 4 hari ya, 4 hari. Jadi ini udah bisa kita lepas teman-teman ya, dengan antrian-antrian yang masuk. Alhamdulillah ini pun udah keluar sekitar 200 ekoran ya, hampir 200 ekoran. Belum lagi besok Senin kita ada pengiriman ke Banyumas, Bondowoso, Garut, Majalengka. Nah gitu teman-teman ya. Usianya ya teman-teman semua jangan aneh ya. Ayam nanti dibilang kecil lagi ya. Ayam kampung itu kalau baru keluar dari mesin tetes benar-benar kecil banget teman-teman ya. Ini tuh udah 4 hari sebesar ini. Udah 4 hari. Berarti kalau Senin pas 6 hari teman-teman ya. Pas 6 hari ayamnya sehat semuanya. Ini kita mau bersihkan dulu tempat makannya. Yang pertama ini ada air minum. Beberapa mungkin ada yang bertanya juga ya kemarin sebelumnya ya. Bang, itu pakai apa bang? Airnya warna kuning. Ini pakai Vita Stress, teman-teman ya. Pakai Vita Stress. Ini karena memang baru saya ganti kemarin sore juga. Masih banyak, jadi saya nggak ganti. Kita buang aja kotorannya yang ada di nampannya. Ya. Ini saya bawa ember loh ya. Bawa ember. Kita buang, karena kalau dibuang semua sayang ya. Ini belum basi, nggak basi. Dan ini tuh vitamin kita belinya pakai duit teman-teman ya. Jadi jangan dibuang-buang kalau belum habis gitu ya. Aman-aman aja, dalamnya soalnya masih bersih, cuma bagian mangkuknya yang kotor gitu ya, seperti ini. Ini panas banget nih, panasnya luar biasa. Kita bersihkan dulu untuk tempat minumnya. Oke, enak ya sambil dengar suara hujan teman-teman ya. Pokoknya mantap lah ini hujan-hujan di kandang ayam. Hujannya lumayan deras tuh ya. Untuk nampannya kita bersihkan dulu. Tadi lupa bawa pembersihnya KP. Nah ini ada alat pengukur suhu dengan menggunakan air raksa. Saya biasa yang kayak gini untuk kalibrasi mesin tetas, juga untuk dalam brooding ya. Jadi dalam brooding kita simpan aja gitu ya. Jangan di bawah pemanasnya, udah pasti panas itu ya. Ya di pertengahan lah. Nanti suhunya kelihatan berapa gitu teman-teman ya. Ini karena terbuat dari kaleng, aman lah ya kita pakai buat bersihkan kotoran yang di nampan ini, sisa-sisa kotorannya. Ini kotorannya kering teman-teman ya, karena memang panasnya cukup, jadi kotorannya kering. Bawahnya juga masih saya pakai alas koran, udah 2 kali ganti ini ya. Saya baru sempat buat konten lagi teman-teman. Jadi memang alhamdulillah kesibukan kita ya, dari mengurus anakan, indukan, calon indukan ya, penjualan, belum lagi kita mengurus mesin tetas. Dan kemarin kita sempat keluar ya, main ke salah satu peternak kawan saya itu, kita sempat buat video yang sebelumnya teman-teman ya. Ini udah berapa hari kita baru mulai naikkan 1 video lagi. Udah bersih. Untuk pakannya
saya masih menggunakan pabrik pastinya ya. Saya usahakan kalau ayam peliharaan saya pribadi, itu saya selalu menggunakan pakan pabrik. Yang pertama, saya kejar biar cepat bobotnya naik, biar cepat besar. Dan yang kedua, karena rata-rata saya tuh pelihara ayam dari DOC, tetasan gitu ya. Alhamdulillahnya nggak sampai, jarang ya gitu ya, namanya jarang sampai besar gitu ya, jarang sampai usia 2 bulan, 3 bulan gitu. Kecuali memang saya umpetin gitu ya untuk calon indukan. Saya bilang nggak ada, tapi sebenarnya ada saya untuk calon indukan pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk saya lepas ke peternak-peternak yang lain, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan biasanya udah habis. Jadi memang untuk DOC KUB ini ya, apalagi sensi ya, kita hari ini nggak membahas sensi, hari ini kita membahas KUB. Memang untuk DOC KUB ini agak sulit juga teman-temannya didapatnya, apalagi momen seperti sekarang yang mau bulan puasa ya, atau mau lebaran. Jadi para peternak udah pada antri, yang pada mau ambil DOC untuk panenan gitu teman-teman ya, ke PT-PT yang 500 ekor, yang 1000 ekor. Nah kita yang kecil-kecilan ya mohon maaf ya, hampir-hampir nggak dianggap gitu ya, apalagi cuma 1-2 box gitu ya, hampir-hampir benar-benar nggak dianggap, dan mungkin kita nggak bisa dapat gitu barangnya ya, karena rata-rata sekarang di PT itu minimalnya 5 box baru kita bisa dapat. Kalau nggak percaya coba aja PT mana yang kalian tahu yang menghasilkan DOC, coba kalian pesan gitu ya. Mungkin beberapa ada ya yang mau 1 box 2 box kalau memang dia lagi sepi mau gitu, ada. Nah kalau di saya pribadi, karena memang saya juga hasil tetasan sendiri juga nggak terlalu banyak, indukan saya juga sedikit teman-teman ya, paling sekitar 50-an ya, 50 ekor lebih sedikit lah gitu teman-teman ya. Saya di sini jual ecer, saya membantu teman-teman semua yang mohon maaf ya sebelumnya pemula, baru kenal KUB, baru kenal sensi, baru kenal ternak, nol sama sekali, nol gitu ya, nggak ada pengalaman sama sekali. Kan nggak mungkin ya beli 1 box, 2 box, 3 box, apalagi sampai 5 box gitu ya. Makanya di sini saya sedikit membantu dengan mengecer, tapi jangan terlalu dikit juga, 10 ekor, 15 ekor. Ya mohon maaf teman-teman ya, saya dari kandang itu sampai ke tempat jasa pengiriman nih, kalau kita main di Pulau Jawa ya, bukan Jabodetabek, kita menggunakan jasa pengiriman kereta api logistik. Saya dari kandang ke jasa pengiriman itu memakan waktu hampir 1 jaman aja ya. 1 jaman. Kita berjalan itu ke sana 1 jam menggunakan sepeda motor ya. Kita harus bawa dari kandang. Kita juga nggak munafik teman-teman ya. Kita butuh bensin, kita butuh makan di jalan gitu ya, 1 jam, 1 jam setengah baru sampai. Nah itu teman-teman harus bayar sendiri ongkirnya ya. Ongkir kereta api logistik dikalkulasikan dengan biaya kita nih dari kandang sampai ke kereta api logistik gitu ya. Berapa nanti saya bisa bantu, tapi minimal 30 ekor. Kalau di bawah 30 ekor, saya agak berat juga gitu ya. Saya ngomong apa adanya aja, bukan nggak ada untungnya. Ada untungnya, tapi apa ya, tipis banget lah gitu ya, tipis banget, bener-bener tipis banget. Kayaknya kalau dipikir-pikir mending saya besarin sendiri, saya jual sendiri di sini gitu ya. Tapi karena memang saya niat sambil ngebantu, ya usahakan lah ya 30 ekor lah gitu ya, 30 ekor. Bang, saya nggak ada tempatnya, pelihara dulu 30 ekor. Kalian cuma butuh tempat 1x1 atau 2x2 meter ya untuk brooding. Nanti sambil berjalan, sambil buat lagi dikit-dikit. Kan di video sebelumnya juga saya udah pernah tampilkan ya. Itu cuma pakai kolam bekas ikan, 200 ekor ya. Jadi sekarang lagi dibuat kandangnya. Nanti kalau udah mulai berjalan, insya Allah mudah-mudahan perlahan ketemu tuh. Oh, gua harus bikin kandang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mulai aja dulu, yang penting gitu teman-teman ya. Yaudah, sekarang kita kasih makan dulu nih. Kayaknya ayam udah lapar juga. Pokoknya kayak gitu ya. Untuk sementara teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon maaf. Untuk luar Pulau Jawa, saya belum bisa kirim ya. Saya bisa kirim Jabodetabek dan Pulau Jawa lainnya yang menjangkau kereta api logistik dan kendaraan sepeda motor dengan menggunakan instan gitu ya. Tadi pagi kita berangkatkan 50 ekor ke Bekasi. Jam 4:30 pagi kita udah berangkat karena takut hujan ya tadi ya. Alhamdulillah tadi jam 6:30-an lah. Nah, ya jam 7 udah sampai teman-teman ya. Ini seperti biasa. Bang, purnya merek apa? 511 ya. Saya bukan endorse, bukan promosi. 511 Brapo. Harganya agak lumayan di sini, sekitar 460 ribuan satu karung, tapi saya haluskan lagi dengan menggunakan mesin penghalus ya. Boleh pakai blender, boleh ditumbuk, apa aja yang penting halus. Tujuannya apa? Biar gampang dicerna, biar mudah dicerna, biar makannya banyak, biar pencernaannya lancar, ayamnya cepat besar. Perkembangannya masih belum bisa dia kalau untuk makan-makan yang kasar-kasar. Ya sebenarnya alternatifnya bisa juga ya pakai BPS ya, atau broiler press starter, memang halus, tapi nggak sehalus dihaluskan seperti ini. Ya ini udah paling bagus, udah paling halus. Bisa aja ya kalau peternakan-peternakan skala besar yang ayamnya udah banyak, nggak sempet lagi nih untuk buat ngalusin pakan kayak gini, ya pakai BPS. BPS memang halus tapi nggak sehalus ini. Kalau saya lebih seneng dihalusin kayak gini ya, karena sambil ada aktivitas lah gitu teman-teman ya di kandang ya.
Ini ayamnya kurang lebih masih ada sekitar 150 ekoran ada sih ya. Usianya saya ingatkan lagi 4 harian. Ya kemungkinan kalau Senin 6 hari sudah divaksin ya. Sudah 2 kali divaksin. Jadi buat teman-teman semuanya silakan langsung aja bagi yang mau langsung ke sini ya. Dicatat dulu, beli boleh, tanya-tanya boleh. Catat dulu ya. Oke. Slow respon karena saya juga punya aktivitas di kandang. Udah mulai makin berisik karena hujannya semakin deras. Ini ayamnya sehat-sehat nih. Yuk. Tuh, ya. Kalau untuk pengiriman nanti kita pilihin lagi, teman-teman ya. Yang bagus-bagus, yang sehat-sehat. Ya, namanya tetasan 1-2 ekor wajar lah ada pincang-pincang. Tapi saya nggak kasih kok. Pasti saya kasih yang bagus gitu ya. Yang cakep-cakep, yang mulus-mulus, yang gemoy-gemoy. Ini dalam kondisi hujan. Ayam tetap nggak berkumpul ya. Bukan karena takut saya masuk. Tapi ini memang panas banget. Sini kalau mau lihat kameranya. Nih ya. Buat teman-teman semua kalau yang mau lihat. Nah, ini tuh. Ini tuh panasnya luar biasa. Ini kalau kita bakar sosis, ini mateng teman-teman ya. Ini bara bener-bener saya aja nggak kuat deket sini. Bayangkan kalau dia panasnya ke sini, lalu pinggirannya wajib dijaga dengan seng. Tujuannya apa? Agar panasnya nggak kemana-mana. Dia melingkar di sini aja panasnya. Nggak keluar. Keluar sih tetap keluar. Tapi rata-rata dia nggak kemana-mana. Jadi hangatnya lain. Di sini, sama tangan kita di sini, itu hangatnya udah lain teman-teman ya. Ini awalnya kandang indukan. Ini bekas ayam-ayam nelor. Tapi hari ini saya jadikan brooding. Khusus brooding. Tapi bekas-bekas nelornya indukan masih ada. Sekarang indukannya saya pindahin ke depan. Ya, karena tempatnya juga nggak seberapa luas teman-teman ya. Ya, bagaimana kita bisa mengatur tempatnya aja gitu teman-teman ya. Kita kembalikan ke kameramen kita. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya. Bagi yang udah pernah order di saya, insya Allah saya akan tetap amanah dalam menjalankan usaha ternak ini dan bisnis ternak ini. Semua pesanan yang udah masuk, udah lunas, pasti saya kirim ya. Jadi pasti saya kirim. Muka saya jelas ya, peternakan saya jelas. Ayamnya juga ada, saya pun bermain di ayam kampung ini alhamdulillah udah sekitar dari 2018-an lah ya, 2018 awal gitu teman-teman ya. Cuman ya karena makin kesini lebih gencar di sosmednya, akhirnya ya baru saya main-main sosmed ya, baru sekitar 2020-2021an lah saya main sosmed gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, penyampaian yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya semakin besar, semakin berisik, semakin deras. Kita mau lanjut ngopi. Soalnya ini kasihan kameramennya minta kopi teman-teman ya. Oke, semuanya ayam sehat. Sering-sering ditakut-takutin biar dia lebih agresif ya, bergerak. Oke.